Tahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' haibatikum wa jami' hajatana wa hajatikum wa jami' muslimin wa muslimat al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki kitab namanya Tambihul Hafidhin niku kitab tasawuf ingkang dikarang kalian Imam Nasruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Napa jawabane Abu Is Al-Samarqandi. Tambihul Hafidhin niku artine pun napa? Artinya pun pengingat bagi orang-orang yang lalai. Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tambih ini ku peringatan bagi orang-orang yang lalai. Sekali lagi nek napa kitab tasawuf niku, ilmu tasawuf niku umume kok paling pengantau nggih. Kitab tasawuf niku umume belajar untuk mengingatkan diri sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain, mungkin. Soalnya urusan hati, tasawuf ini kan urusan hati. Beda kali syariat, beda kali fikih kan. Nek fikih pun untuk menasihati orang lain itu harus menguasai 4 mazhab minimal. Harus niku baru saged untuk memberikan fatwa. Nek mboten ngoten nek masalah tasawuf niku apa nggih? Damel pengingat untuk diri sendiri, untuk mengoreksi diri sendiri, ngoten. Soalnya niku napa masalah hati ya. Kayak masalah ikhlas, sabar, sombong, takabur, niku urusan hati kan. Mboten sing semerap kecuali tiyang-tiyang mbok ngoten. Nggih diri sendiri ngoten. Jadi isine pun iki tentang ngoten, tentang masalah urusan hati yang tujuannya untuk mengingatkan diri sendiri ngoten. Nggih. Misalnya mencegah ya maksimal ten keluarga sama mawon. Misalnya mengkoreksi orang lain betul sakit soalnya ini mau urusan hati. Mau pengantawe terus saderenge kok mulai niki kok tak nate cerita saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku nate pas dados khalifah niku niku presiden niku berhak untuk menasehati umatnya ngono. Sak mantune sadaya Rasulullah. Wonten tiyang dinasehati kali Abu Bakar. Terus tiyang niku mboten rame ngoten lho. Mboten napa kaya nantang ngoten. Nantang terus pergi tiyang niku. Wonten sahabat sing tumet Abu Bakar sanjang, "Wahai Khalifah, seandainya engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya, maka aku akan membunuhnya." Terus Abu Bakar, "Laisa zalika li ahadin min zalik ba'da wafati Rasulullah." Tidak ada seorang pun yang berhak untuk yang seperti itu. Tidak ada satupun yang berhak untuk melakukan hal yang seperti itu setelah wafatnya Rasulullah. Berarti sekelas Abu Bakar pun, Abu Bakar niku pun sebaik-baiknya umat niku. Umat Rasulullah sing paling baik niku Abu Bakar pun. Pun mboten sing nandingi niku. Sahabat-sahabat itu pun mengakui untuk masalah ibadah
antara Abu Bakar, sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan yang lain itu sama, cuma masalah keyakinan itu yang berbeda. Itu yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar itu sebaik-baiknya umatnya Rasulullah itu Abu Bakar. Sampai ten hadis ini seandainya kebaikan Abu Bakar itu ditimbang dengan semua umatku, masih berat kebaikannya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu satu umat dibanding dengan semua umatnya Rasulullah sampai hari kiamat itu masih lebih berat Sayyidina Abu Bakar, sebaik-baiknya umat, tapi tidak merasa bahwa dia itu benar. Nggih ngoten, pokoknya tasawuf niku ngoten. Masalah nek masa zamane Rasulullah niku zamane Rasulullah pun pasti bener kan, sing bela Rasulullah pasti bener, sing melawan Rasulullah pasti salah kan ngoten. Kayak Abu Jahal melawan Rasulullah salah, Abu Lahab melawan Rasulullah salah, sing bela Rasulullah mesti bener ngoten. Tapi zaman sakniki pun betul-betul sing jelas ngono nggih. Kadang sing dibela kiai ini belum tentu bener, sing dilawan belum tentu salah ngono nggih. Kan ngono. Nggih ngoten to. Harus membenahi, mengatur diri sendiri, mengatur hati sendiri ngono. Nggih maksimal teng keluarga. Kan ten Al-Qur'an iku ku anfusakum wa ahlikum nar kan ngono. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Minimal itu untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Itu pun ini pun sama wonten tasawuf niku ilmune ngoten. Nggih. Pun kok mulai ya saged bedane antara ilmu tasawuf karo ilmu fikih, ilmu syariat ngono nggih. Menurut Imam Ghazali bedane ilmu fikih syariat niku karo tasawuf niku. Nek tiyang belajar tasawuf mboten belajar syariat utawa fikih niku sami kayak orang yang sudah dianggap kafir. Orang yang belajar tasawuf tanpa belajar syariat atau fikih itu dianggap kafir, kafir zindik. Sedangkan orang yang belajar fikih atau syariat tanpa belajar tasawuf itu dianggap fasik. Kan masih mending fasik daripada kafir kan ngono nggih. Jadi belajar syariat mawon, belajar fikih tanpa tasawuf niku dianggap fasik. Fasik kan tasik Islam, cuma nggih fasik mawon kan. Nggih. Tapi kan tasik Islam. Tapi nek belajar tasawuf, mboten belajar fikih, mboten belajar syariat, niku pun dianggap kafir karo Imam Ghazali niku. Ngono. Nek saken nggih alhamdulillah kawin-kawin. Bedane ngoten nggih. Nek masalah syariat, masalah fikih niku aturan yang digunakan untuk bisa sampai ke Allah. Ini harus melalui sebuah aturan tata cara niku namanya syariat. Kalau tasawuf itu kan mengutamakan tujuan. Yang penting kan tujuannya itu sampai ke Allah. Bagaimanapun caranya, yang penting tujuannya sampai ke Allah. Itu tasawuf namanya. Tasawuf tanpa dibarengi dengan syariat, tanpa dibarengi dengan fikih. Sami mawon kawin napa nggih? Nggih ayuan-ayuan kebatinan niku. Nggih. Kan ngoten. Mboten usah salat pokoke eling Allah kan ngono. Lah ngene iku kan akhirnya kering napa sesi itu jenar kan ana bareng kawruh Gusti nek ilmune mboten cekap sampai tetuk makrifat kan nggih ngoten. Akhirnya kering ngoten. Pokoke sing penting eling Allah wis gak perlu salat. Niku nggih salah kan akhirnya dados kafir kan meninggalkan syariat. Ngoten. Nggih kok nah, terus niki tasik mukadimah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih. Niki penjabarane Ar-Rahman niku kang maha welas asih marang wong kafir lan wong muslim ing dalem donya. Ngoten nggih. Ar-Rahimi kang maha welas asih marang wong mukmin ing dalam akhirat neraka. Niki sifat Rahman Rahime Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim niku awal dari setiap segala sesuatu. Jadi kalau suwun dengan misalnya mau melakukan aktivitas napa mawon niku usahakan untuk mengucapkan bismillah. Ngoten nggih. Bismillah niku agar muncul anggapan bahwa yang menjadikan kita itu bisa melakukan ini tuh karena Allah. Misalnya tiang lapar kok saged wae kan pun sampai muncul anggapan bahwa sing gawe ngewarok mlaku niku panganan iki ngono lho nggih sing gawe warok Gusti Allah cuma makanan ini hanya perantara saja kan ngono
Jadi setiap aktivitas itu diawali dengan bismillah, tujuannya menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, maksudnya ngoten. Jadi misalnya sakit berobat, sing gawe aku waras iki mboten obat niki Gusti Allah ngono. Cuma melalui perantara obat niki ngono. Jadi harus menghadirkan Allah ngono. Menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas ngono. Bedanya Al-Qur'an sama iki Al-Qur'an kali ilmu-ilmu umum biasa niku kok bedane ten kalimat Allah niku mawon sih. Ilmu-ilmu umum niku kan kata Allah niku pun dihilangkan, ngoten lho. Ini keistimewaan Al-Qur'an dibanding kitab-kitab yang biasa atau buku-buku pelajaran yang dipelajari oleh siswa-siswa pada umumnya itu kan bedanya di kalimat Allah itu. Ya. Kalau kalimat Allah itu kita hilangkan, ya seakan-akan semua terjadi begitu saja kan menurut. Padahal nggak bisa, semuanya itu karena Allah kan menurutnya. Matahari bisa berputar itu karena Allah, manusia bisa diciptakan itu karena Allah, ada proses ya dari sel itu diciptakan oleh Allah. Allah mengumpulkan beberapa sel untuk menjadi sperma itu karena Allah. Bedanya itu, bedanya Al-Qur'an kali buku-buku umum niku nggih ngoten. Menghilangkan kalimat Allah niku asline sing bener ya harus diikut sertakan bahwa Allah itu yang menciptakan pohon sehingga muncul buah, muncul. Allah itu yang menciptakan gunung, yang Allah itu yang menciptakan lautan. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku ilahi tetep kedue Allah allazi hadana kang nuduhaken kita wi kitabihi maring kitabe Gusti Allah wa faddalana lan ngutamakaken kita sapa Allah ala sa'il umami ing atase sekabehane pira-pira umat bi aqami ahbabihi sebab luwe mulya-mulyane kekasihne Allah hamdan kelawan muji yastajibu kang bisa narik sapa hamdan al mauhuba kang den demenake min ridhoihi bayane saking ridhone Allah taala. Iki nih, setelah mengucapkan bismillah terus alhamdulillah, mengucapkan segala puji itu bagi Allah. Tadi apa nih? Segala puji yang pantas kita puji niku Allah. Tapi umumnya kan tiang niku nek muji Allah niku mek titik, nek muji benda, muji makhluk niku kata. Umumnya kan ngono. Padahal asline sing wajib dipuji kata niku nggih Gusti Allah ngono. Biasanya kan ngono kan. HP iki apik, apa kok HP iki apik? Ya soalnya meweke ngene. Memorine sakmene, kecepatannya sakmene. Yang dipuji kan banyak. HP itu saja yang dipuji banyak. Kenapa Allah yang dipuji kok cuma sapa Gusti Allah iku sing ngencet lombok ngono tok. Yang dipuji Allah itu hanya satu, sapa Gusti Allah iku sing ngencet lombok ngono tok ya. Padahal nek memuji makhluk itu kan banyak. Memuji benda itu banyak. Kenapa sepeda motor itu baik? Ya karena kecepatannya sakmene, cc-nya sakmene. Bensin banyak yang dipuji ngono. Tapi kenapa saat memuji Allah itu hanya sing ngecat lombok ngono. Ngene iku seharusnya memuji Allah itu harus lebih banyak daripada memuji makhluknya. Gusti Allah niku sing nyiptakno bumi langit, sing nyiptakno matahari bulan, sing nyiptakno lautan, sing nyiptakno sungai gitu nggih. Jadi pujian terhadap makhluk yang berlebihan itu lama-lama bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono nggih. Ya, tiang-tiang napa? Jahiliyah, Arab jahiliyah kan ngono. Alasannya menyembah berhala niku kan nganggep berhala niku sebagai sesuatu yang istimewa kan. Padahal nek tiang mriki patung kan wis didamel teko watu kan ngono mawon ngono. Didamel teko watu terus mripate niku diparingi kering napa? Nggih intan niku dadi saged kena pantulan matahari kan ngono. Misale kita semua kan jelasaken ngoten, misale kita dikain jelasaken lho. Patung iki apik gak biasa gawe teko watu dipahat tok kok. Mripate mek dikeki intan tok keki mutiara tok kena pantulan matahari akhirnya ketok bersinar kan ngono tok nggih. Cuma karena memujinya terlalu berlebihan akhirnya dianggap Tuhan kan. Memujinya terlalu berlebihan, patung iki hebat, apik, simetris, gede.
bisa mengeluarkan cahaya kan ngono. Ngene iku nek memuji terlalu berlebihan niku nggih. Napa ngene akhirnya bisa melalaikan terhadap Allah. Jadi Gusti Allah niku ingkang paling petunjuk ten kitab niki bentuk pujian terhadap pengarang kitab niki begitu banyaknya dia memuji Allah. Jadi saya bisa mengarang kitab ini karena petunjuknya Allah dan karena keutamaan Allah yang diberikan kepada kita semua sebagai umat, sebaik-baiknya umat gitu ya. Umatnya Rasulullah itu kan sebaik-baiknya umat. Ya, jadi semoga dengan pujian seperti itu kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Taala. Ini kita sik mukadimah kok cepat aku mawon. Wa yastatifu lan bisa narik apa hamdan pujian al mahzuna kang den simpen min ataihi bayane saking peparing Gusti Allah. Wa yaj'alna lan ndadekaken kita minasyakirina saking pira-pira wong kang syukur maihi maring pira-pira nikmate Gusti Allah. Wal arifina lan ndadekaken kita wong kang weruh auyaihi maring pira-pira kekasihane Allah. Wa aihi lan macam-macam nikmate Allah Taala. Jadi semoga Allah Taala ini berharap semoga Allah Taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita, senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang paling bersyukur kepada Allah SWT dan menjadikan kita mengetahui kekasih-kekasihnya Allah sehingga kita bisa mencontoh kekasih-kekasihnya tersebut. Jadi nikmat paling besar ini nikmat saged bersyukur kepada Allah dalam segala hal kondisi apapun. Menurut yang tasawuf kan ngoten, yang sufi, yang sawah itu pokoknya ibadah tujuannya nggih syukur ngoten. Syukur terima kasih ten Allah ngoten. Nggih, misale nek dipandang dari segi syariat nggih mboten salah sebenarnya. Cuma nggih niku napa keimanan paling rendah niku nggih syariat niku ngoten. Tingkat syariat niku misale aku tak sembahyang rek cek soge ngoten. Niku mboten salah, tapi menurut tasawuf niku keimanan yang paling rendah seperti ngoten niku nggih. Menjadikan ibadah itu untuk kepentingan dunia niku mboten salah ngoten nggih. Menurut tasawuf, tapi niku tingkat keimanan yang paling rendah niku ngoten, sak ngoten. Menurut napa? Syekh Syrian niku seorang tabi'in. Nate diimpeni kali Gusti Allah. Jadi dados engkang diimpen napa nggih? Ketemu Gusti Allah niku mboten nabi mawon ngoten. Soalnya hadisnya Nabi kan ngono. Al ulama min ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulama dari golongan umatku itu derajatnya sama seperti nabi-nabi Bani Israil. Ngono. Niku kitab Imam Ghazali dijelaskan ngono. Dadi keistimewaan umat-umat Nabi niku derajatnya sama dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ngono. Niku sempat dikompet kali Nabi Musa niku. Sempat dikompet pas ten Isra Mi'raj niku. Pas ketemu Nabi Musa ten langit Imo niku dikompet kali Nabi Musa, ya Rasulullah, benarkah engkau yang mengatakan bahwa ulama di umatmu itu derajatnya sama dengan kami nabi-nabi Bani Israil? Iya benar. Terus aku ingin bukti. Nabi Musa kan pengen, aku ingin bukti. Oh, silakan. Terus Rasulullah pada waktu itu memanggil Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali belum lahir 500 tahun setelah Rasulullah wafat. Tapi di langit 5 itu Rasulullah memanggil Imam Ghazali itu sebagai bukti bahwa umatnya Rasulullah itu memiliki derajat yang sama seperti nabi-nabi Bani Israil. Dipanggil Imam Ghazali itu. Ini yang buktinya umatku. Terus ditanyain kali Nabi Musa itu, jenengmu sapa? Muhammad bin Muhammad Abuh bin Muhammad Al-Hamid Al-Ghazali. Terus ditanyain kali Nabi Musa, aku kan takut jenengmu tok sih.
jenenge bapakmu mbok sebutno, jenenge mbahmu mbok sebutno. Aku kan cuma takok jenengmu sapa? Apa mbok sebutno kabeh ngono. Namine Imam Ghazali kan tiyang cerdas. Loh, kan sami kali jenengan. Jenengan kan tahu ditanggati Gusti Allah. Ma asobaka biyaminika, apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Terus jenengan jawab bahwa yang di tanganku ini adalah alat yang aku gunakan untuk menuntunku, alat yang aku gunakan untuk mengembala kambing, alat yang aku gunakan untuk mengambil buah-buahan. Napa jenengan kok mboten langsung ae jawab tongkat ngono mawon, jenengan kok jawabnya dawa ten Gusti Allah. Nggih, jawabannya Nabi Musa, aku kepengin jawab dawa, soalnya aku kepengin cek iso suwe ambek Gusti Allah. Ha niku kehebatannya Imam Ghazali mengakui bahwa Nabi Musa itu kehebatan Imam Ghazali seperti itu. Termasuk umat-umat ulama-ulama zaman Rasulullah niku kata sing saged ketemu Gusti Allah, tapi mboten ketemu langsung, ketemu melalui mimpi ngono. Imam Ahmad bin Hambal niku nanti diimpeni sampai 100 kali dalam seumur hidupnya kali Gusti Allah niku. Imam Ahmad bin Hambal niku. Syekh Syiriyah nggih nate diimpeni kali Gusti Allah, pas ditanggoti kali Gusti Allah. Wahai Syiriyah, aku ingin memberitahukan kondisi hambaku saat ini. Terus ya, apa yang akan engkau beritahukan kepadaku ya Allah? Sesungguhnya hambaku ketika pertama kali aku ciptakan di dunia, mereka mengakuiku, mengakui qalu rabbunallah bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Syaratnya manusia itu supaya bisa hidup ke dunia itu kan harus mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Jadi semua manusia ketika aku ciptakan itu semuanya mengakui bahwa aku itu Tuhannya dan akan mengabdi kepadaku. Tapi ketika sudah aku ciptakan dunia, 90% dari hambaku itu lebih memilih dunia daripada aku. Niku terus Gusti Allah. Jadi misalnya hambae Gusti Allah niku wonten 10.000 ngono nggih. Wonten 10.000 berarti 9.000 dari 10.000 itu ibadah karena dunia, bukan karena Allah. Lebih memilih dunia daripada aku. Padahal janjinya ketika mereka aku tiupkan nyawa, mereka janji akan mengabdi kepadaku. Tapi ketika mereka hidup di dunia, 90% dari hambaku lebih memilih dunia daripada aku. Sisanya, kata Allah, ketika aku ciptakan surga, 90% dari sisanya itu lebih memilih surga daripada aku. Jadi 90% itu lebih memilih ibadah untuk masuk surga daripada karena aku, kata Allah. Berarti misalnya 10.000, 9.000 itu lebih memilih dunia daripada Allah. Sisanya berarti kan 1.000. 1.000 itu berarti 900-nya itu lebih memilih surga karena surga daripada karena Allah. Sisanya kata Allah, ketika aku ciptakan neraka, 90% dari sisanya itu lebih memilih neraka, takut neraka daripada takut kepadaku. Jadi sisanya kan 100 itu 90%, 90 orang itu lebih memilih takut neraka daripada takut kepada Allah. Sisanya kata Allah, ketika aku ciptakan musibah, 90% dari sisanya itu lebih memilih takut musibah daripada takut aku. Jadi sisa 10 orang, yang 9 itu lebih takut karena musibah daripada takut kepada Allah. Jadi tiap 10.000 orang hambanya Allah, itu hanya satu saja yang ikhlas karena Allah. Itu menurut Syekh Syiriyah ketika bermimpi dengan Allah. Ini kok. Tapi menurut orang tasawuf, ibadah karena dunia, ibadah karena ingin mendapatkan surga niku mboten salah ngono. Tapi nggih wonten tingkat-tingkatane ngono. Tingkatan yang paling rendah niku ibadah karena dunia. Atasnya lagi ibadah karena ingin masuk surga. Atasnya lagi ibadah karena takut neraka. Atasnya lagi ibadah karena takut musibah. Biasanya kan ngono. Cek mboten kena tak sembayang ngono. Jadi tiap 10.000 orang itu hanya satu yang ibadah ikhlas karena Allah. Niku menurut Syekh Syiriyah.
Jadi tujuan ibadah yang utama nih menjadikan hamba-hamba yang bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah nih. Kon diparingi hidup, diparingi kekuatan untuk bisa sujud kepada Allah nih pun nikmat yang luar biasa. Karena tidak setiap orang, dan semua orang itu mau untuk bersujud kepada Allah, teman-teman. Bahkan ada yang Islam pun masih belum sempat untuk bersujud, teman-teman. Gini ngoten ta. Niku tingkatan tiang-tiang tasawuf mon. Kau lanjutaken nggih. Mantun memuji Gusti Allah terus bersolawat ning washolawat lan mugi-mugi paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad rasulihi kang dadi utusane Allah al Mustafa kang den pilih wa nabihi kan nabine Gusti Allah al mujtaba kang den pilih wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa itatihi lan pira-pira keturunane kanjeng Nabi at-thayyibinya kang bagus-bagus wa ashabihi lan ing atase pira-pira sahabate kanjeng Nabi wa ummatihi lan pira-pira umat kanjeng Nabi ajmaina kare sakabehane. Niki kita cek mukadimah nggih manten muji dan gersa Allah dan shalawat Nabi ngoten. Iki mukadimah kan ngoten. Kula terusaken yo. Wa qala dawuh sapa al-faqih ahli fikih as-sahidu kang zuhud al-alimu kang alim niku pinter Nas'u bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rupane Syekh Nas'u bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhum wa aldaran mugi-mugi maringi ridha sapa Allah hum ing sekabehane wau nggih Syekh sing ingkang ngarang kitab niki mbah-mbahe sak bapak-bapak niku nggih ini sak temene ingsun iku lama raaitu nalikane ningali ingsun al wajiba ing perkara kang wajib alaman ing atase wong zakokan dan paringi sapa man bu ing man sapa Allah taala al makrifata ing ngawruhi fil adabi ing dalem tata krama wal haddalan bagian fil ilmi ing dalem ilmu wan nadharan ningali ingsun fil hikami ing dalem pira-pira hikmah wal mawaqidi lan pira-pira pitutur wal wukufilan kandhek alasi siyatil soihina ing atase pira-pira lakune wong kang saleh. Jadi Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi niki merasa bahwa apa nggih ingkang bentuk kewajiban dirinya itu karena telah diberi rezeki oleh Allah berupa ilmu, berupa adab sehingga dia memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki. Jadi alasan yang ngarang kitab niki ngoten sebagai bentuk kewajiban diri sendiri karena telah diberi oleh Allah berupa ilmu yang banyak, berupa adab, tata krama, sehingga saya yang mengarang kitab ini memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga apa yang dapat saya lakukan ini bisa menjadi meniru para orang-orang yang saleh yang terdahulu. Ini maksudnya sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah diberi ilmu yang banyak kepada Allah. Wa istihadi lan mustahidina lan mempenge pira-pira wong kang mempeng fi zatillahi ta'ala ing dalem ngagungaken Allah taala. Allah Subhanahu wa taala. Bima kelawan barang sebab barang natoko kang dawuh bihi kelawan ma apa kitabullah taala kitab Allah taala
sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125 ini bunyi ayatnya ini ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum al-ayah. Niki surat An-Nahl ayat 125 niki. Oke, njenengan atesaken ud'u ngajak sira Muhammad ila sabi rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus wajadilhum lan madanono sira Muhammad hum ing pitutur kang bagus mau. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 125 ini sebagai dasar mengapa kitab ini dikalang gitu nih. Jadi mengajak kepada jalan kebenaran, jalannya Allah dengan hikmah, dengan cara yang bagus. Hikmah itu kan cara yang bagus. Wal mau'izatil hasanah dengan cara nasihat yang bagus ya. Dengan cara yang baik tanpa harus berpaksaan ngono nggih. Kaya kan kiai-kiai niku nggih pun misalnya amal ma'ruf nahi mungkar niku pun wajib nggih. Amal ma'ruf niku wajib, nahi mungkar nggih wajib. Tapi kan napa nggih? Tata cara untuk menyampaikan hal yang seperti itu kan harus ada etikanya. Nggih, mboten anggal apa suwi mawon ngono. Pokoknya menurut kiai-kiai sepuh kiai-kiai ulama-ulama besar niku pun semerap bahwa amal ma'ruf nahi mungkar niku wajib. Tapi cara untuk menyampaikannya dakwahnya kepada orang itu kan harus ada etika.